Baim Wong saat ini sudah berdamai dengan kakek Suhut setelah sebelumnya aksi Baim Wong memarahi kakek Suhut viral di media sosial. Dr. Tirta pun turut menanggapi jika konten yang menonjolkan kebaikan kepada orang lain yang notabene membutuhkan pertolongan dan hasil dari video tersebut diupload ke media sosial beserta diaktifkannya AdSense yang akan menghasilkan uang dari video tersebut. Dr. Tirta pun menyebut dengan komersialisasi amal. Dan Dr. Tirta pun mengapresiasi langkah Baim Wong yang sudah secara gentle meminta maaf kepada kakek Suhut. Oh, Baim Wong. Sebenarnya kan saya udah ngeritik itu juga dari zaman iko-iko kan. Kalau sampean bagi-bagi uang, ya pasti akan ada resiko. Kalau kita bagi-bagi uang nih, orang kan pasti mikirnya mantep nih, gitu kan. Terus kan ngikutin dari belakang kan. Logikanya kalau lu buat konten soal bagi uang, ya jangan marah kalau lu diikutin. Tapi kalau lu marah, ya lu tegurnya baik-baik. Toko gua ini tiap hari disamperin orang, minta sumbangan, minta loker. Ya kalau gua nggak ada ya gua tolak. Tapi kalau sedang ganggu sampai WA telemedicine itu kan WA pasien, sempat ganggu dia minta uang, ya gua blow up tapi gua sensor karena gua maunya guru nggak mempermaluin. Lah sekarang dia udah minta maaf. Ya harapannya buat Mas Baim kedepannya tetap menginspirasi, tapi jangan sampai ketika emosi kita dikuasai emosi itu kan dia mungkin lagi bad mood tuh, lagi bete, lagi habis beli gorengan mungkinnya sama anaknya diikutin kayak gitu. Sebete-betenya lu tetap harus jangan sampai mempermalukan orang. Ya ada apa-apa sih, konten dia menarik, tapi khusus yang kali ini ya kalau lu sering bagi uang, lu akan terus diikutin sampai kapanpun akan diikutin. Deddy Corbuzier dulu pernah cerita, Deddy yang nggak pernah bagi uang aja, rumahnya pernah disamperin orang, makanya sampai ada satpam kompleknya sampai kewalahan, makanya dia pindah studio. Itu aja, sekelas gua yang biasa tidak jarang banget buat konten kayak gitu, itu aja disamperin tokonya. Arek Muhammad aja tiap hari diteror DM-nya dan dia udah biasa aja. Jadi menurut saya Baim harus mulai legowo juga kalau dia diikuti. Tapi dia kemarin minta maaf secara gentle, menurut gua respect dan selamat atas kelahiran anak keduanya ya. Pilihan sih, pilihan hidup ya itu pilihan. Jadi ada yang berbagi kayak kita bisa, jadi kayak pertanggungjawaban kepada orang karena dananya dana masyarakat, maka dia harus sharing karena bukti. Tapi ada juga yang pertanggungjawaban sama sponsor, dikasih itu terus bagi-bagi. Ada juga yang memang kayak apa tuh di TikTok yang ditempel di punggung, ya nggak apa-apa sih, itu pilihan hidup. Tapi kalau gua menghindari, karena ya itu resikonya banyak orang berekspektasi, karena banyak orang butuh duit ya, banyak orang tuh akan berekspektasi dan nanti akan malah banyak orang akan japri kita pengen ngutang nanti malah, waduh repot nanti kan, toko udah remuk karena pandemi malah pengen diutangin orang. Kalau saya sendiri sih saya menghindari konten seperti itu, kalau enggak kita bisa. Tapi kalau ada yang memilih konten kayak gitu ya nggak apa-apa, teman resikonya tanggung sendiri. Gue yakin AdSense-nya banyak. Ya lu pikir lah, lu bagi-bagi uang terus ditonton, yang nonton masih banyak banget itu. AdSense-nya masih banyak, cuman ya pilihan hidup masing-masing. Kalau gua nggak mau diekspektasi kayak gitu, takut disamperin. Gue pernah soalnya disamperin dan di WA kayak gitu, nggak malam-malam pada waktu ngurus pasien tuh nggak enak. Apalagi kalau kita nolak tuh bukan karena kita nggak mau, tapi karena ya bukan karena gua nggak respect, tapi memang nggak mau gitu loh. Itu sih kalau dari saya. Kalau gue sih kebaikan Baim Wong tuh banyak juga. Mungkin dia caranya seperti itu, ya itu pilihan dia. Gue nggak masalah, tapi gue nggak akan kayak gitu. Cuman gue nggak masalah dia membuat konten seperti itu. Kalau netizen menurut gue adalah ya dia udah minta maaf, dia juga mungkin lagi emosi, tekanan gitu. Selama dia minta maaf kan urusannya cuma etika ya. Dia minta maaf, clear. Tapi kalau kita menghapuskan banyak kebaikannya dia karena satu kejelekan, menurut gue enggak. Yang penting beliau si Mas Baim udah bagus dan minta maaf gentle tuh udah keren sih. Gue kan nggak mention, jadi dia gue akuin gentle. Tapi kalau buat netizen yang tiap hari DM artis lain, menurut gue ya lu DM artis yang buat konten aja, jangan artis lain lu DMin. Kayak contoh yang buat konten kan Baim, terus lu DM orang lain artis atau lu DM selebgram lain, itu akan mengganggu. Kemarin kan sempat dikritik sama Nana Mirdad, Nana apa Tina ya? Yang ngeritik bahwa sama Pevita Pierce ya, kalau nggak salah ngeritik bahwa ya itu cara dia bukan cara gua gitu ya. Itu menurut gua adalah sebuah hal yang bagus. Kalau lu mau minta bantuan, lu minta sama artis yang buat konten kayak gitu, terus saya sama selebgram yang buat. Kalau sama orang yang nggak buat, mungkin dia punya cara lain untuk membantu. Karena gua kenal baik beberapa orang, kayak contoh yang nggak mau dipublikasikan itu banyak. Contoh Rian The Massive, dia bantu orang nggak mau dipublikasikan. Terus
teman-teman gue yang di Jogja, ikatan musisi yang di Semarang juga bantu ya, publikasi itu banyak. Tapi bukan berarti mereka nggak bantu. Itu sih menurut gue yang harus digarisbawahi. Nggak sharing bukan berarti nggak bantu, tapi itu memang pilihan hidup dia kan. Ada lagi? Itu keren. Itu gue nggak ngira dia secepat itu dia buat, dan dia secara gentle, padahal lagi bahagia. Menurut gue dia mau menurunkan egonya. Tapi gue udah menduga dia lagi emosi itu. Lagi kalut, bete, diikutin. Dan ya, kalau menurut gua minta maaf secara langsung dan case close, dan video itu di-delete. Video yang dia di YouTube tuh di-delete. Kalau gua nggak begitu kenal secara personal, bahkan nggak pernah ketemu. Yang kenal teman-teman gue yang pernah ketemu dia di event sneakers. Itulah alasan gue bilang bahwa di TikTok, di video gue bilang bahwa itu pilihan lu. Cuman caranya adalah kalau lu nggak suka sama orang, lu share tuh di blur, itu aja. Yang salah tuh itu doang. Itu tindakan dia diikutin pasti kesel, tapi di blur lah, etikanya di blur. Karena kalau lu post di YouTube berarti ada keuntungan masuk dong. Berarti lu ngatain orang, terus lu ngatain. Dan kalau menurut gue yang paling ideal adalah seluruh AdSense yang dia dapat saat itu jangan di take down, tapi digunakan untuk membantu orang-orang lain. Dari kisah Baim Wong yang telah meminta maaf kepada kakek Suhut, beralih pada kasus dugaan kaburnya Rahel V-nya dari karantina di Wisma Atlet, yang mana seharusnya melakukan karantina selama 8 hari. Usai pulang dari luar negeri, dikabarkan hanya menjalani masa karantina selama 3 hari. Usai ramai di media sosial dari kabar dugaan kaburnya Rahel V-nya dari Wisma Atlet, akhirnya di akun media sosialnya, Rahel V-nya pun meminta maaf. Halo teman-teman semua, aku minta maaf sama kalian semua atas semua kesalahan aku. Kadang aku nyakitin orang lain, merugikan orang lain, egois, dan sombong. Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga semua hal buruk yang pernah aku lakukan di hidup aku menjadi pelajaran buat aku. Lalu seperti apa tanggapan Dr. Tirta atas dugaan kaburnya Rahel V-nya dari Wisma Atlet? Jadi kalau dari itu kan sebenarnya saya sama Kak Nikita Mirzani itu udah pernah bahas sekitar 2 bulan lalu di sebuah vlog. Kalau nggak salah saat itu Kak Nikita itu mengeluhkan tentang sebuah hal kayak dia membayar karantina itu sendiri dan dia patuh, padahal saat itu dia minta Wisma Atlet tapi saat itu penuh. Dan pada waktu itu kita berdua sudah wanti-wanti oknum-oknum seperti itu akan ada terus. Kalau misal tindakannya cuma minta maaf atau klarifikasi, maka oknum itu akan ada terus dan akan ada orang-orang lain yang memanfaatkan jasanya. Nah ternyata 2 bulan kemudian ada kasus seperti si Rakel. Padahal kan kita tahu Rakel V-nya itu tahun lalu pada waktu Maret 2020 dia termasuk relawan influencer COVID yang donasinya mencapai 5M dan disumbangkan ke PMI. Dan 18 bulan kemudian dia melakukan seperti ini. Kasus yang Rakel V-nya ini sebenarnya sudah saya tanyakan ke Kemenkes dan sampai dikomentari oleh Profesor Berry, itu salah satu ketua penanganan COVID dan juru bicara ID. Intinya itu harus diinvestigasi karena namanya oknum. Kalau sampai dari 8 hari karantina, setahu saya masih 8 hari, kan kemarin sempat berubah jadi 5 hari, tapi ini 8 hari dan menjadi 3 hari doang, dan sampai ada klarifikasi kemarin dibantu oleh petugas, maka ini harus diinvestigasi. Nggak mungkin cuma dia doang. Secara logika aja kan kalau misalkan ada oknum petugas terus japri selebgram yang followernya sampai 6M, nggak mungkin dong lewat DM. Nggak mungkin dong gitu. Padahal kalau kita lihat, dia kan berangkat bareng teman-teman kayak Gading, Enzi, Arif Muhammad, dan mereka semua itu sampai nginepnya kan di hotel. Dia doang nih yang mengalami hal itu. Berarti harus diselidikin kenapa kok bisa mendapatkan kontaknya, lalu kok bisa keluar dari Wisma Atlet, biayanya itu berapa, dan harus disanksi agar tidak menjadi PR-PR berikutnya. Kalau nggak salah kan sanksinya itu untuk oknum ya. Kayak contoh kemarin di bandara ada yang surat palsu, maka oknumnya akan ditindak. Di sini kan Rakel bisa menjadi 2 hal. Satu, orang yang menggunakan jasa tersebut. Terus kedua, apakah ada transaksi pembayaran? Berarti kalau ada transaksi pembayaran berarti dia terlibat dong. Yang ketiga menjadi saksi untuk membongkar sindikat-sindikat seperti ini. Karena seperti kita tahu, kalau nonton vlognya Kani kita, yang kita khawatirkan sindikat ini tuh justru akan merugikan yang lain. Apalagi kalau kita tahu sekarang kan Wisma Atlet pandangannya positif. Indonesia sudah nomor 54 di dunia.
ya di atasnya Malaysia dan Singapura penanganan COVID. Vaksin juga udah bagus banget. Terus kasus juga minimal di bawah positivity rate 0,5%. Jadi sangat merugikan nama Wisma Atlet kalau oknum ini nggak ditindak dan diselidiki. Ya kalau harus diinvestigasi, kalau dia terbukti membayar berarti dia termasuk menggunakan jasa. Terakhir kali saya melakukan pengamatan akhir tahun lalu, kan yang kena Erlang ya kan, yang surat suap palsu. Yang menggunakan jasa juga ada, itu tiga-tiganya kena di PMJ kan. Ya kalau itu saya nggak tahu, cuman saya mengharapkan keadilan aja. Maksudnya kan kita tahu lah dulu kalau kita lihat kalau orang nggak pakai masker mungkin sekarang masih diingatkan, wajar lah, nggak ada denda-denda. Orang nggak jaga jarak ya sekarang kita tahu lah, di KRL juga nggak, ditegur-tegur lah. Restoran buka sampai malam kan dirazia. Nah ini ada aturan karantina, diakali, menggunakan petugas, harus diselidiki. Kalau terbukti, sanksi yang dilakukan harus memberikan efek jerah biar yang lain nggak kayak gitu. Karena kan seperti kita tahu, artis-artis lain dan selebgram lain patuh. Tapi ada orang lain yang ngadu. Ya justru kalau ada orang bilang kan, netizen tadi ada yang bilang, "Dok, tapi setahu saya yang lain juga kayak gitu." Nah itu berarti sindikat. Berarti dia termasuk. Berarti itu malah semakin membuktikan bahwa berarti ada sesuatu yang harus diinvestigasi. Sanksinya tuh kalau buat Rakel tergantung dari Kemenkes, Satgas Covid dan TNI ya. Karena ini melibatkan kalau nggak salah TNI. Saya sih nyayangnya cuma kayak gini sih, maksudnya kayak gini ya. Indonesia tuh COVID udah nomor 54 loh. Kita tuh vaksinasi udah 100 juta dosis. Dan kita kasus tuh udah 0,5%. Otomatis 0,5% tuh ibaratnya dari 1.000 orang cuma 5 orang yang COVID. Wisma Atlet itu udah baik, maksudnya kita tuh kurang apa sih gitu loh. Tinggal nunggu 8 hari, toh dia juga punya duit gitu loh. Kan kita lihat Arif Muhammad aja di hotel bintang 5 di HI kan. Masa bukan HI sih, di hotel bintang 5 di daerah Senayan gitu. Maksudnya masa sih nggak ada duit buat nginep di hotel gitu loh. Ya kan, apalagi kalau orang biasa oke lah. Ya kan, Wisma Atlet, tapi tetap tidak dibenarkan untuk yang ngakali seperti itu. Itu kan ngakali, kong kali kong. Apalagi kalau terbukti nanti oknumnya ngomong saya dibayar. Wah, ya udah, itu udah menurut saya udah kasusnya akan semakin besar. Dan yang paling kecewa itu sebenarnya bukan saya. Yang kecewa itu Prof Berry. Bisa dicek Instagramnya Profesor Ahmad Zubairi. Dia beliau sangat kecewa karena beliau nganggap bahwa hal ini nggak penting dilakuin. Apalagi sosok Rakel itu 1,5 tahun lalu kan aktif dalam penanganan COVID gitu. Ya kalau saya sih kan seperti masa yang dulu-dulu lah. Saya dulu kan juga pada waktu yang saya ke sebuah kafe itu di Holy Wing kan tahun lalu aja saya nggak jaga jarak, saya pakai masker, itu aja karena rangkulan dihujat habis-habisan. Itu hukumannya saya dicopot pada waktu itu, jadi SK saya ditarik, walaupun akhirnya diklarifikasi oleh pihak terkait, akhirnya jelas beres, ya kan. Dan teman saya juga yang nggak pakai masker juga ditegur. Teman saya, resto saya ini dulu sempat disegel. Jadi tidak membuktikan seorang dokter Tia ini tokonya pernah digembok karena yang depan rame ini gembok. Event teman saya yang Jaklon dibubarin. Jadi menurut saya mau dia selebgram, mau dia artis, mau apa, kalau sudah terbukti ini lebih parah dari hitungannya, lebih parah karena dia terlibat oknum ngakali itu. Minta maaf nggak cukup. Bagi saya minta maaf nggak cukup. Kenapa? Karena lu bukan sekedar nggak pakai masker kayak gini, enggak. Lu bukan sekedar nggak jaga jarak, lu ngakali aturan bos. Jadi kalau dia baper ya saya minta maaf ya, saya respect sebagai dia pribadi, personal, tapi lu ngakali, lu menggunakan popularitas lu untuk ngakalin dan demi kepentingan pribadi lu dan fans lu melegalkan perbuatan lu. Menurut gua minta maaf, it's not enough. Lu harus diinvestigasi oleh Satgas Covid dan lu harus diinvestigasi oleh TNI juga, karena lu melibatkan anggota TNI. Evaluasinya kalau dari Kemenkes, menurut saya, Dr. Siti Nadia kemarin ada jumpa pers mengatakan bahwa harus ada tindakan tegas dari aparat. Jadi beliau nggak mau, jubir Kemenkes bilang itu nggak mau kalau cuman minta maaf. Karena ini memalukan dan mencoreng nama Wisma Atlet dan mencoreng juga nama anggota dan penanganan COVID. Karena dia bukan hanya nggak pakai masker, 8 hari jadi 3 hari, berarti ada pengakalan. Kalau terbukti nih sampai ada uang yang ditransfer, itu akan lebih parah. Dr. Tirta pun menyebutkan jika dirinya ingin adanya investigasi yang mendalam tentang dugaan kaburnya Rahel V-nya dari Wisma Atlet.
Karena apa yang sudah dilakukan oleh Rachel V-nya sangat tidak patut untuk dicontoh dan merugikan serta membahayakan orang lain. Oh iya, ini harus dibongkar mafianya siapa. Itu adalah harapan saya sama Nikita sendiri di vlog. Jadi kalau kita cuma oknum ini kan cuma tameng. Let's say Rachel terbuai dengan oknum ini. Berarti kan ada orang lain juga yang menjembatani. Nah, orang ini harus dibongkar. Karena apa? Karena nggak adil aja kalau kayak gini. Dan ini kan berarti transfernya berapa, untungnya berapa, labanya berapa dari oknum kayak gini, itu harus digali. Saya nggak tahu, soalnya saya nggak pernah keluar negeri sama COVID. Paspornya mati ya 2020. Nggak pernah, tapi saya rasa sih yang harus ditanyakan adalah yang seangkatan sama Rachel berangkat ke New York. Yaitu berarti sampean harus tanya ke Arif Muhammad, sampean harus tanya ke Gading, ditawarin apa enggak? Itu ditawarin apa enggak, karena kan segelombang. Yang ke Wisma Atlet cuma dia doang. Dan setahu saya Nikita tuh sempat ngomong kalau dari luar negeri itu ada 64 hotel karantina, ke Wisma Atlet itu alternatif terakhir kalau dia memang nggak ada duit buat yang pribadi. Nah, Nikita aja ditolak ke Wisma Atlet, berarti kan sosok Rachel ini kan harus digali, kok bisa gitu loh. Setahu saya Rachel si Wisma Atlet itu memang buat yang gejala ringan, memang ada di luar negeri, tapi khusus untuk pekerja. Dan pekerja teman-teman itu memang disiplin, mereka keluar aja nggak boleh, setahu saya. Nah, ini kan harus digali. Dipikir minta maaf lewat story selesai, enggak, dia harus jadi saksi dan harus membongkar yang lain. Minta maaf, oke, clear, tapi dia tetap harus membantu kasus ini gitu loh. Karena kan TNI sudah menginvestigasi, kan kasihan gitu loh. Maksudnya orang-orang yang berjuang di Wisma Atlet yang lebih clear tuh banyak. Tapi gara-gara satu oknum ini image-nya jadi jelek. Wisma Atlet itu kan sudah menolong banyak hal. Banyak orang sembuh dari situ, COVID di Jakarta stabil juga gara-gara mereka. Gara-gara satu hal ini kan jadi jelek. Maka ya Rachel V-nya kalau sudah gara-gara kejadian ini kan yang blunder kan dia sendiri. 3 hari terus ngupdate story. Ya, itu kan berarti salah dia sendiri kan. Kecuali dia isoman di rumah sendiri, ya mungkin berbeda. Nah, dia update ya. Sama cowoknya lagi. Jalan-jalan lagi. Berarti kan nggak ada yang tahu kalau dia nanti bawa varian new, varian baru, wah geger itu nanti. Ternyata semua trace kontak varian baru dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia. Berarti siapa yang salah? Ya udah gitu aja logikanya. Itu sih kalau dari saya sih seperti itu. Minta maaf oke, tapi investigasi biar nama Wisma Atlet juga membaik.